Halo kawan-kawan, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat klaster HDFS pada Microsoft Azure. Jadi kalau ada yang belum tahu mengenai klaster dan HDFS, itu adalah salah satu cara menangani sebuah data yang sangat besar atau biasa kita sebut big data. Salah satu contoh metode untuk menangani tersebut itu adalah dengan cara scale out. Scale out itu kita menambahkan device atau hardware untuk memenuhi kebutuhan memori big data tersebut. Dengan banyaknya hardware atau device yang kita miliki dengan scale out tadi, kita harus mendistribusikan file yang sangat besar tadi ke beberapa device itu. Nah, itu yang dinamakan distributed file system. Nah, salah satu framework untuk menangani tersebut, DFS ini itu salah satunya yang paling populer itu Hadoop. Hadoop Distributed File System itu memiliki struktur sebagai berikut. HDFS atau Hadoop Distributed File System ini punya dua unsur paling penting, yaitu namenode dan datanode. Namenode ini berfungsi untuk menyimpan metadata dari data yang terbagi ke beberapa device itu. Datanode itu adalah node yang menyimpan data yang terbagi itu. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya aja ya. Jadi kita akan menggunakan Microsoft Azure. Di sini kita bisa membuat cluster HDFS di Microsoft Azure. Jadi kalau di sini saya udah login ya. Kalau masih belum punya akun, kalian buat aja di Azure. Nah, di sini saya membuat akun melalui Azure for Student ini ya. Karena kalau saya masih kuliah gitu kan. Ini ada keuntungan kalau saya daftar sebagai student dapat get 100 kredit free. Tuh. Karena memang membuat kelas dari sini itu berbayar. Jadi ya kita perlu kredit untuk membuat cluster di sini. Nah, langsung aja dari di sini langkah pertama yang kita lakukan itu kita membuat clusternya ya. Ini kita bisa pilih HD Insight Cluster ini. Kalau misalnya ini nggak ada ya di dashboard ini nggak ada, kalian bisa cari aja di search ini. Nah, cluster gitu aja. Di sini ada HD Insight Cluster. Nah, di sini adalah list cluster yang kita punya. Kalau saya di sini kan belum ada ya, masih baru gitu kan. Kosong. Kita bisa buat baru aja. Ini bisa. Add in juga bisa. Nah, di sini kita buat cluster baru. Nah, di sini tuh kita diminta untuk mengisi form-form sebagai berikut. Pertama di sini ada project detail itu. Ini mengisi untuk subscription-nya dan resource group. Subscription ini untuk jenis akun kita ya. Kalau saya di sini Azure for Student. Nah, untuk resource group ini itu data yang grup data yang kita punya di akun ini. Di sini saya nggak punya data apapun di dalam akun ini, jadi kita bisa buat baru. Source group ini seperti folder, folder data yang kita punya. Ini create new aja. Setelah kita bikin folder belajar. Nah, ini untuk cluster detail. Cluster detail itu pertama kita masukkan cluster name-nya. Cluster name serah apa tadi? Belajar HDFS. Ini aja. Untuk region bisa kita pilih sesuai tempat kita tinggal. Kita tinggal di Asia Tenggara ya.
Southeast Asia. Cluster type, kita harus memilih cluster type-nya. Jadi kita kan ingin membuat cluster dengan framework-nya Hadoop. Di Microsoft Azure ini sebenarnya banyak framework-nya. Ada Hadoop, Spark, Kafka, Hubase, banyak ya. Yang kita pilih Hadoop ya, karena kita hari ini tutorial tentang Hadoop Distributed File System. Di sini ada versi Hadoop-nya. Kita pilih yang paling baru aja. Untuk cluster kredensial, nah ini digunakan untuk akses kita ke cluster tersebut. Jadi untuk mengakses cluster kita perlu login username dan passwordnya. Bukan username password, akunnya, tapi kita memiliki username password untuk cluster tersendiri. Ini untuk default username-nya admin aja biar nggak lupa gitu. Cluster kita bisa buat passwordnya. Bisa dilihat di sini syaratnya banyak ya. Kita buat aja. Nah, selanjutnya ini di sini ada SSH username. Nah, SSH ini juga nanti sebagai jalur akses clusternya. Jadi untuk ngeremote clusternya, kita memanajemen clusternya itu kita bisa pakai SSH ini. Ini kita nggak perlu pakai ini ya, perlu pakai password sendiri, default aja. Next, kita perlu setting storage-nya. Tadi kan untuk basic detail-detail dan lain-lain. Ini storage-nya. Jadi storage ini itu sebagai storage dari data yang kita buat di clusternya. Jadi cluster itu hanya membagi data-data tersebut, tapi datanya tetap tersimpan ke storage ini. Jadi kalau clusternya kita hapus, itu datanya kita nggak hilang. Data yang udah kita upload itu nggak hilang. Itu masih tersimpan di storage ini. Di sini primary storage-nya Azure Storage ini benar. Nah, untuk primary storage account ini saya nggak. Ini tadi untuk storage dari clusternya udah ke-generate. Yang lain ini default ya. Kita bisa lewati. Security-nya kita lewati aja. Nah, di sini untuk configuration and pricing. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, untuk HDFS itu memiliki dua struktur, dua unsur, yaitu di sini name node dan data node. Ini di sini ada istilah beda ya, tapi tetap sama, head node dan worker node. Head node ini name node tadi, worker node ini data node. Jadi head node ini itu adalah berfungsi untuk menyimpan metadata dari blok yang tersebar ke worker node-nya. Nah, di sini worker node ya untuk menyimpan data yang terblok-blok tadi. Nah, head node ini di sini ada node size. Node size ini memiliki ini ya, detail untuk berapa spesifikasi core-nya, RAM-nya dan biayanya gitu. Ada banyak di sini. Kita pilih yang murah aja kan. Ya di sini kan nggak ada yang free gitu kan. Kita harus punya kredit untuk membuat sebuah cluster. Jadi karena saya punya kredit free yang 100 tadi untuk for student, jadi kita bisa buat gitu. Ya kita buat terserah gitu, random aja. Di sini head node itu size-nya sudah kita pilih. Nah, untuk number banyaknya head node-nya itu nggak bisa kita atur ya.
Jadi di sini ada 2. Nah, dia ada perbedaan di sini. Yang tadi kan kita punya ADFS arsitektur di sini itu di mana-mana root itu selalu 1 gitu. Kenapa di sini 2? Ini adalah satunya aktif, satunya itu backup. Jadi dia untuk mengatasi file error di head node yang aktif tadi. Jadi dia cuma nge-backup satu di duplicate replika dari head node yang aktif. Nah, worker node ini kita bisa pilih yang sama aja speknya. Apa tadi? A4 V2 4000 per jam ya. Bisa kita lihat 4000 per jam. Nah, di sini bisa kita setting custom untuk number of ini ya, berapa banyak kliennya. Untuk di sini worker node antara 1 sampai 7, maksimal 7 berarti. Bisa banyak ya berarti. Misal kita buat 3 aja. 20.000 ya jadinya. Dan per jamnya 4.000 dikali 5 20.000. Ya, dengan spek yang sama. Next. Contract bisa kita lewati. Nah, ini review ini summary dari semua setting yang kita terapkan tadi. Dengan tampil di sini. Nah, di sini kan tadi kita total 20.000 ya per jamnya. Di $100 ini mungkin akan habis untuk sekitar 2 sampai 3 hari. Cukup mahal untuk membuat cluster untuk big data itu. Jadi udah bener. Research groupnya belajar region South Asia RDFS versinya benar. Oke. Nah, itu untuk konfigurasi pembuatan klasternya. Sekarang kita create aja. Untuk create di sini sepertinya nanti halaman. Ya, di sini ada deployment in progress. Kita tunggu beberapa saat untuk deploymentnya selesai gitu. Ya, kita lanjutkan. Di sini sudah selesai deploymentnya. Sekitar butuh waktu 15 menit tadi. Ini 6 menit yang lalu. Udah selesai ya. Jadi kita bisa lihat cluster yang kita buat. Ini udah kebuat semua. Untuk ini clusternya, di sini untuk storage-nya udah terbuat. Kita bisa go to research. Nah, ini cluster yang kita buat tadi kan, belajar ADFS. Ini dengan tadi detail-detailnya sama ya. Nah, ini cluster size-nya 5 node tadi kan. Dengan head tadi 2 ya. 2 node, workernya 3. Betul ya, secara detail betul. Nah, di sini kita bisa lihat dashboard dari aktivitas clusternya. Itu pakai ini, Amba Review dari cluster dashboard. Amba Review. Kita bisa klik. Di sini kita bisa lihat aktivitas yang berjalan pada cluster kita. Oke. Nah, di sini dashboard. Nah, kita bisa lihat di sini aktivitas udah berjalan ya. Node-nya udah berjalan 15 menit di sini. Udah disk usage 21%, node CPU, BIP-nya, data node live. Dan kita buat data node-nya 3 gitu. Ya, 3 yang live. Node-nya juga live di sini, aktif. Ya, juga aktif juga. Dan di sini usage sudah kepakai 21%.
Ini sebenarnya masih 0% di sini yang kita pakai yang di dalamnya. Ada 300 sekian kilobyte ini untuk example file di situ. Jadi kita lihat file ini di dalamnya apa aja. Ada sisa 90 giga. Nah, setelah kita juga bisa lihat sini ada flash ini mana saja yang aktif ya. Ini tadi kan kita punya dua name node. Dua name node itu sini ada yang aktif. Ya, name node 1 head node ya, head node 0 itu yang pertama. Dia aktif di sini. Sama ya ini sama ini. Yang ini adalah name node yang kedua. AN1. Dia standby di sini. Karena dia nggak aktif di sini, dia sebagai backup. Dia juga sama. Jadi yang aktif cuma satu name node. Dengan data node yang aktif adalah 3. 3 data node yang aktif. Nah, sekarang kita akan coba lihat file di dalamnya itu apa aja. Nah, di sini kita lihat data node di sini udah ada isi di dalamnya. Udah terisi 31 GB. Ya. Caranya adalah kita masuk shell-nya. Shell command-nya. Di sini di keluar dari Ambari ya, di Microsoft Azure-nya. Nah, jadi kita pakai yang ini ya, PowerShell dari Cloud Shell-nya. Nah, yang kita masukkan di sini adalah SSH-nya. Nah, jadi hostname kita punya itu ini belajar DFS ini. Nah, kita masukkan SSH yang di sini. Ini copy aja, paste. Are you sure want to continue connecting? Yes. Yes. Oh, koneksinya lemot. Yes. Nah, di sini kita perlu memasukkan password dari dari klasternya tadi. Dari klaster kredensialnya. Oke, kita udah masuk ke dalam klasternya. Welcome to HD Insights. HD Insight. Jadi kita udah masuk. Nah, sekarang kita mau lihat dulu file di dalamnya itu klasternya ada apa aja. Jadi seperti command shell. Nah, di sini ada beberapa command shell. Ada ls, cat, mcdir, dan lain-lain. Ini ls ini untuk lihat list dari file yang ada di dalam klasternya. Cat ini untuk inspect elemennya istilahnya. Apa? Melihat file di dalamnya. Bukan melihat, membuka istilahnya. mcdir itu membuat directory, ini copy, remove directory, dan lain-lain. Ini copy from local, copy to local. Jadi langsung kita coba aja di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat list dari file yang tersedia di dalam cluster kita. Kita bisa buat dari shell command-nya. Ini ya dfs min ls. Nah, untuk melihat root-nya kita pakai ini slash ini. Kita lihat file dari root itu ada apa aja. Di root directory ya. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, untuk kita coba-coba, kita bisa akses untuk file di example ini, folder di example ini. Kita masuk ke folder example. Kita tunggu. Oh, di dalam folder example ada dua folder lagi ya. Data sama jar. Kita masuk lagi ke data.
Ini ada beberapa data dummy di sini. Ini kan kita hanya ls itu untuk melihat list dari direktorinya. Di sini kita melakukan operasi ls ini, kita itu sebagai klien itu berhubungan dengan name node-nya. Jadi yang menyimpan semua lokasi direktori ini itu adalah name node. Sedangkan data di dalamnya itu adalah data node yang menyimpan. Jadi ini kan hanya lokasi aja. Yang menyimpan lokasinya itu adalah si head node-nya atau name node-nya. Sekarang kita akan coba komunikasi dengan data node, yaitu kita pengen tahu isi di dalam file. Ini kan udah beberapa file udah terlihat ya. Ada yang txt, json, log dan lain-lain. Yang gini kita buka yellow things itu. Nah, kita pakai komen yang namanya cat data yellow things .txt. Nah, kita bisa lihat di dalamnya, dalam file teksnya, isi dari file teksnya. Nah, ini kita itu merequest datanya itu dari data node, jadi worker node-nya. Kita coba file lain. Sini ada txt, ada json, mungkin kita coba di json, people, json. Nah, ini file json juga bisa dibaca ya. Dari key, age-nya 22, Jeff, lain-lain. Kita bisa coba lagi untuk coba kita membuat directory. Buat directory di dalam file example ini. Untuk membuat directory, tadi di sini kita bisa lihat pakai mkdir atau make directory. Kita bisa bikin directory mkdir. Ini tadi di example. Kita buat folder namanya belajar ya. Coba aja. Kita cek apakah udah terbuat apa belum untuk folder belajarnya. Nah, di sini folder belajar udah terbuat ya. Nah, di sini juga terbuat oleh SSH user kita ya sebagai klien. Ini yang lain dibuat dari root. Ini dari SSH user. Nah, kita coba untuk ini udah make directory ya. Nah, kita coba untuk mengcopy file yang ada di sini ke directory yang udah kita buat. Untuk copy file itu pakai command cp ini, copy. Ini asal dari filenya dan tujuan dari direktorinya. Ini untuk copy yang fruit ini akan kita copy ke belajar. Fruits copy. Kita coba copy file fruit ini ke dalam folder belajar. Nah, setelah itu kita akan lihat apakah di dalam folder belajar sudah ada file fruit txt-nya. Found one items, fruit copy sudah ada di folder belajar. Selanjutnya ada komen untuk hapus directory atau hapus foldernya. Jadi kan kita udah buat folder belajar itu ya. Atau hapus ini dulu aja, hapus file dulu. Kita hapus file yang ada di folder belajar ini yang fruit tadi hasil kopian itu. Coba kita hapus ya. Kita hapus pakai remove belajar. Kita masukkan nama filenya, fruit copy txt. Deleted fruit copy txt. Jadi file ini udah kehapus. Kita bisa lihat lagi. Kalau tidak ada apa-apa berarti udah berhasil terhapus filenya. Nah, nggak muncul apa-apa ya karena kosong. Sekarang kita coba untuk hapus folder. Untuk remove ini rm, ini untuk remove file. Kalau folder tinggal dikasih tambahan directory. Kita coba. Sepertinya udah bisa ya. Kita lihat dulu. Kita lihat list yang ada di sampel data. Jadi kan tadi ada folder belajar ya. Ada 8 item. Sekarang sisa 7 item dengan folder yang sudah hilang. Jadi seperti itu untuk
komen-komen sederhana. Ada lagi untuk kita mendownload, istilahnya ya mendownload file yang ada di cluster, mendownload ke storage kita, ke storage lokal, yaitu dengan komen di sini ada copy to lokal. Lihat dulu, apakah sudah benar copy to lokal. Copy to lokal. Kalau ini untuk mendownload, ini untuk mengupload. Tapi kalau kita lihat dulu, apakah saya punya file di sini? Ini nggak punya file sebenarnya. Ya, itu pakai komen dfs copy from copy to lokal. Yang di copy apa? Yang di download apa? Itu misal people JSON ini ya. Kita ambil data JSON di sini. Kita tunggu untuk dia downloading. Sudah selesai. Kita lihat di lokal kita. Loh, kita lihat di lokal. Local storage saya sudah ada file yang kita download. Ini tersimpan di local storage di akun saya. Nah, itu untuk mendownload ya. Nah, kita coba untuk mengupload. Upload file ini. Kita coba untuk bikin directory untuk uploadnya ya. Misal di sini kita buat file. Setelah itu kita ya sekarang kita akan coba upload file yang ada di lokal kita, people JSON ini ke dalam directory yang kita buat tadi ya, people ini. Ini pakai komen yang copy from lokal. Ya, dfs copy from lokal minf. Jadi untuk minf ini itu berfungsi untuk overwrite. Dia itu mereplace kalau ada file yang sama di dalam directory yang sama. Terus kita masukkan nama filenya, people JSON. Lalu direktorinya ya, example data people. Oke. Sekarang kita lihat di dalam foldernya apakah sudah berhasil di upload ke sana. Found one item. Oke, people JSON udah masuk ke folder people. Tuh, jadi file yang ada di lokal juga bisa diupload ke dalam klasternya. Untuk yang terakhir, ini tips ya. Jadi karena setiap jam kredit kita berkurang karena kita membuat cluster ini, karena berbayar ya tiap jam, kita bisa kalau udah selesai dengan percobaan kita bisa delete, menghapus cluster yang kita buat. Tinggal kita masuk ke clusternya, kita delete. Deleting ada irreversible. Oke, kita badi insert cluster name. Kita punya cluster name tadi belajar HDFS. Oke, kita delete clusternya. Karena ini kan untuk coba-coba ya, jadi untuk belajar aja. Kita harus hemat kreditnya ya. Kalau kita biarkan ya, nanti kredit kita habis. Gitu. Deleting cluster butuh waktu juga, seperti deployment tadi. Jadi kalau sukses delete, kredit kita nggak akan berkurang karena service cluster yang sedang berjalan. Jadi sekian untuk tutorial pembuatan cluster pada Microsoft Azure. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.